Pemirsa, komplotan maling rumah gagal beraksi di Jalan Manggarai Selatan, Tebet, Jakarta Selatan yang terjadi pada pukul 2 waktu Indonesia Barat belum lama ini. Komplotan maling terlihat berjumlah 3 orang, 2 menunggu di motor, sedangkan 1 lainnya memanjat pagar rumah. Sebelum melakukan aksinya, 1 orang pelaku mengamati situasi rumah yang menjadi sasaran mereka. Dari video yang tertangkap kamera CCTV, terlihat 1 orang bertugas memanjat tembok rumah warga yang menjadi sasaran mereka. Namun saat berhasil memanjat masuk ke halaman rumah, tiba-tiba alarm CCTV berbunyi. Sontak hal itu membuat ketiga pelaku yang terlihat masih remaja itu mengurungkan niatnya mencuri. Mereka pun kemudian meninggalkan lokasi kejadian. Video berdurasi 30 detik itu mengundang beragam komentar sejumlah warganet. Alhamdulillah, niat jahat jadi nggak jadi karena alarm. Nah, itulah gunanya alarm untuk mencegah kejahatan. Ya, saya saranin sih setiap rumah harus ada ya alarm kayak gitu tuh. Bagus banget itu. Jadi kalau malam hari atau di saat-saat sepi, alarm itu bisa digunakan. Sementara itu, di lain peristiwa, beredar video dengan narasi percakapan seorang tenaga kerja Indonesia wanita yang bekerja di Johor, Malaysia, mengalami pelakukan menyedihkan. Menurut percakapan yang terekam dalam video tersebut, wanita TKI tersebut selama 3 tahun bekerja, ia tidak digaji. Cepat, kakak, cepat. Ambil uang, ambil. Tak boleh tak ambil. Ambil. Nanti kalau ke ya, ambil ya. Oke, datang ke sini. Kita ke kantor polisi besok. Oke. Tak hanya itu, menurut pengakuan wanita, TKI yang diduga asal Nusa Tenggara Timur itu, yang saat video tersebut direkam dan ditemukan oleh TKI lainnya, menceritakan nasibnya yang juga dilarang pakai ponsel oleh majikannya. Bahkan nomor keluarga TKI tersebut yang ada di ponsel miliknya dibuang oleh majikannya. Sehingga ia tidak tahu lagi kemana harus meminta tolong ke keluarga di kampung halaman. Kamu minta pulang aja. Semalam kan saya cakap kakak, kasihan kakak itu disiksa. Dimarah-marahin. Iya tuh kan. Benar. Hari-hari saya tutup. Kenapa minta lapor polisi? Iya, kakak itu tak lapor. Kenapa tak lapor? Kasihan. Betul. Kasihan. Sakit. Udah gaji semua udah berapa? Gaji saya belum kesimpan. Terus majikannya mana? Iya. Tak ada handphone. Ada nomor telepon? Nomor telepon anak saya udah buang, tak ada. Oh, kenapa tak disimpan? Saya simpan saya. Ada saya simpan. Sama ada alamat saya Lombok Timur, Kecamatan Sambalius. Kenapa? Terus? Terus? Alamat. Nama bapak anak yang besar Nurul Hikmah, nama saya Sukamah. Terus kakak saya Suwana. Iya, terus adik saya Umar Usman. Perlakuan kasar dan menyedihkan tidak hanya sampai di situ. TKI wanita itu mengalami penganiayaan, dipukul, dipaksa untuk kerja paksa.
Wanita tersebut berencana mau pulang ke Indonesia, namun ia tak tahu bagaimana caranya, sementara ia tidak mempunyai uang untuk kembali ke Indonesia dan pasportnya pun ditahan majikannya. Semoga setelah video tersebut viral, pemerintah turun tangan untuk membantu TKI Malang itu. Di sini, maaf. Nanti saya viralkan di videonya. Saya biar kamu jangan kamu pulang aja. Nanti ini kalau udah viral, nanti banyak yang tahu. Oke. Ya, mudah-mudahan. Iya, amin. Iya, Kak. Iya. Nanti kalau apa, nanti panggil saja. Kita di sini seringnya diatur. Iya. Nanti panggil saya dari sini. Kamu ini bosnya ada. Iya. Nanti biar kamu disimpan di sini. Nanti sama saya. Ya. Diantar ke kantor polisinya. Menurut aku agentnya sih yang harus diusut banget, karena aku yakin gak cuma dia doang yang kena, tapi banyak banget TKI atau TKW yang kena kayak gitu juga. Ini kita udah dengar kasus ini udah dari dulu ya, sebenarnya udah lama banget, cuman mungkin masih banyak yang harus diperbaiki gitu. Kasihan lah, maksudnya dia kerja buat keluarganya, bukannya seenggaknya dapat perlakuan baik, ini udah dikasarin, dikekang, nggak dibayar juga gitu. Jadi ya itu human trafficking, penjualan manusia berarti kayak gitu. Minta pertolongan, look for a safe zone kayak KBRI ataupun siapapun itu orang-orang di luar sana yang mungkin bisa membantu untuk melindungi kita. Sementara itu, mencuatnya nama LR, anak dari Vincent Rompis yang diduga terlibat kasus perundungan bersama teman-teman gengnya di sekolah ternama di kawasan Serpong, Tangerang, hingga membuat korbannya masuk rumah sakit jadi sorotan berbagai pihak. Kami berkoordinasi pada hari ini tentang kasus bullying tersebut, dan kami sangat berharap kita semua tadi berkomitmen ya, insya Allah akan menyelesaikan dengan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, bahwa anak berkonflik dengan hukum, kemudian juga anak korban kekerasan fisik psikis ini memang prosesnya harus cepat. Update-nya, rencana hari ini dijadwalkan pemeriksaan psikologis terhadap korban. Berita dugaan kasus perundungan yang dilakukan anak publik figur ternama itu pun semakin panas pasca pihak sekolah membenarkan kalau anak Vincent berinisial LR itu terlibat dalam aksi perundungan tersebut. Buntut dari aksi tersebut, 3 terduga pelaku siswa sekolah elit di kawasan Serpong, Tangerang itu telah dikeluarkan oleh pihak sekolah. Lantas benarkah dari ketiga pelajar yang dikeluarkan pihak sekolah, salah satunya adalah anak Vincent Rompis? Sementara itu, kesaksian diungkapkan Hermawati dan anaknya Hermanto, pemilik warung di depan sekolah elit yang menjadi TKP perundungan. Meski mengaku mengenal beberapa terduga pelaku perundungan karena kerap berkumpul di warungnya usai jam sekolah, tapi pemilik warung tidak mengetahui soal aksi perundungan tersebut. Kemarin saya kaget ada kejadian kayak gitu. Sama sekali saya nggak tahu kejadiannya, persisnya nggak tahu. Soalnya yang saya tahu mereka memang sering pada bercanda di sini, bercanda gitu kan, biasalah. Jadi benar-benar kejadian itu saya nggak tahu, persisnya nggak tahu, karena saya kan memang posisi di atas, lagi di warung, terus nggak ada kedengaran suara ribut apa itu, nggak ada. Jadi benar-benar saya kaget ada berita seperti ini kayak gitu. Ibu dapat kabar ini dari berita apa? Iya, malah dari berita. Kita sendiri malah nggak tahu. Ada video kayak gitu. Baru lagi sore. Sore ada nggak tahu. Bu, ya? Kenalin nggak Bu orang-orang yang di dalam video itu emang sering nongkrong di sini atau? Iya. Awalnya cuma bercanda aja. Karena kita kalau sampai ada ribut kan, jangan kan sampai ribut ya. Mereka agak berisik karena banyak rumah tetangga ya. Mereka ada ribut, misalnya agak berisik, kita kedengeran pasti terturun. Ini kenapa nih? Saya sendiri turun, mama saya turun. Ini kenapa ya? Kok rame ya? Kok berisik ya? Oh, sempat itu Bu? Tapi pernah. Oh, sempat. Ya bisanya kalau ada berisik gitu, saya turun pasti kalau ada berisik Saya gitu juga loh. kayak gini, kalau bisa ada berantem Ada bercanda aja, karena kelewatan Saya ya usir. gitu loh. Suaranya kenceng. Kita pasti ke bawah. Ini kenapa ya? Ada apa? Oh enggak Bu, bercanda doang. Awas ya, nggak boleh ada yang macam-macam. Enggak Bu, janji, kita janji itu. Mereka ngomongnya kita janji, kita nggak apa-ngapain di sini.
Ia juga menuturkan bahwa anak-anak yang biasa berkumpul di tempatnya tersebut terlihat baik, sopan, dan tidak ada kecurigaan apapun terhadap perilaku anak-anak tersebut. Apalagi menurutnya sudah bertahun-tahun mereka kumpul di sini, tidak pernah terjadi hal apapun. Itu yang ada di video-video itu Iya, memang janji sempet nggak iya. akan melakukan Enggak. tindakan juga. Itu pun cuma saya juga sama kakak saya juga kaget gitu loh. Itu Ada. kalau tahu juga diusir juga gitu bang ya? Kalau ketahuan mereka berdua ada yang pukul ya pasti kita langsung Usir. inilah, Usir. ya kan? Dari dulu aja ketua-tua aja nih, yang ketua siapa nih? Kalau ada masalah, Iya ketua aja misalnya ada, Pegang. misalnya kan ada kan teman-temannya ada ketuanya. lo nggak bakal siapa. segan-segan Kita bakal ngomong. usir. Sempet selalu bilang kayak begitu. Iya, Kayak gitu. selalu kita ingetin. Makanya Kok bisa sih? Itu kan sampai kayak gini, kayak gitu. Nggak kepikir lah kayak gitu, saya nggak kepikir. Itu kadang mereka anak baik-baik, sopan, anak baik-baik. Kendati cukup kenal dengan terduga pelaku, namun Hernawati mengaku tidak mengetahui adanya bullying di tempatnya. Menurutnya memang sudah menjadi kebiasaan mereka kumpul beramai-ramai sepulang sekolah sekitar pukul 16.00. Karena mereka biasa kalau dari pulang sekolah mereka nyapa ya, ibu gitu, nyapa. gue mesen Mau mie, pesen gitu. terus Habis itu kesini gitu ya. Iya, karena mereka kadang di atas dulu, Bu, mau minum nih, Bu. Mau apa? Iya, apa-apa sama Momi, baru mereka turun. Sementara itu, Satreskrim Polres Tangerang Selatan, Banten masih terus melakukan penyelidikan terhadap kasus perundungan yang menimpa seorang siswa SMA ternama di Serpong itu. Selain sudah memeriksa sejumlah saksi, polisi juga akan menaikkan kasus ini dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Untuk rencana kami hari ini kami gelar perkara untuk peningkatan status dari penyelidikan ke penyidikan. Untuk tersangka apakah sudah ada yang ditetapkan atau terduga pelaku ini ada berapa orang? Dalam waktu dekat nanti akan kami infokan. Tapi lebih dari 1 orang. Diduga lebih dari 1 orang. Meski saat ini korban telah berada di rumah, namun korban masih diwajibkan untuk menjalani rawat jalan. Yang mengejutkan lagi, korban perundungan di Tangerang Selatan, Banten ternyata sudah mengalami 2 kali aksi bullying. Lantas bagaimana kondisi korban saat ini? Benarkah keluarga korban akan memproses hukum para pelaku yang telah membuli anaknya? Untuk saksi yang diperiksa dari pihak korban dan pihak keluarga. Untuk bukti, sementara dari video kami dapatkan dari rekaman video, kemudian ada beberapa bukti lainnya. Kondisi korban saat ini, menurut informasi yang kami terima, sudah keluar dari rumah sakit dalam kondisi rawat jalan. Sementara anaknya bikin geger karena diduga melakukan perundungan, Vincent belum buka suara. Istri Vincent, Vivi Karamoy, bahkan mengunci akun Instagramnya. Di sisi lain, Teguh Zaki justru ikut mengungkap kronologi kasus perundungan yang diduga dilakukan anak Vincent dan gengnya. Kasus perundungan yang menimpa siswa pelajar SMA di Serpong, Tangerang Selatan ini terus mendapat pengawalan. Kali ini, Komisioner Pelindungan Anak Indonesia menyambangi Mapolres Tangerang Selatan pada Selasa sore. Jadi kami sangat berharap minta bantuan rekan-rekan juga ya, agar proses ini tetap fokus berjalan dengan lancar dan bisa diproses dengan cepat. Bu, sudah ada komunikasi Bu dengan keluarga korban? Ya. Sudah? Bu, rencana ada pihak sekolah Bu? Nanti kami informasikan ya, tapi sudah berkomunikasi dengan pihak sekolah. Bisa diberikan keadilan karena anak-anak ini kan repotnya adalah mereka selalu kebungkus atau terbackup dengan undang-undang perlindungan anak di mana mereka nggak bisa diadilin ya, atau mereka karena masih anak di bawah umur lah dengan alasan undang-undang yang melindungi anak-anak. Tapi ternyata sikapnya dan moralitinya dan juga pergaulannya itu sudah sampai melampaui batas. Jadi mudah-mudahan ada sebuah undang-undang yang memang adil untuk anak-anak yang melakukan tindak kriminal dan kekerasan, yang memang tidak merugikan dia, tidak merenggut hak dia sebagai seorang anak, tidak mematahkan masa depannya dia, tapi membuat efek jerak. Tak hanya KPAI, dalam kesempatan ini, tim dari PT PP2A Tangerang Selatan juga turut hadir guna mengawal kasus ini.
Diah Puspitarini selaku komisioner KPAI mengatakan jika kedatangan KPAI kali ini guna memberikan pendampingan kepada korban. Kemudian juga seperti di pasal 59, anak juga harus tetap mendapatkan perlindungan hukum, kemudian pendampingan psikososial dan juga bantuan sosial. Nah, kemudian kami juga sangat berharap pada warga masyarakat agar video yang berkembang ini kan ada identitas anak. Ini di pasal 61 ini kan juga dijelaskan bahwa identitas anak korban ataupun anak berkonflik dengan hukum ini kan juga tetap harus dilindungi.